Berikut berita terbaru perang Rusia versus Ukraina hari ke-842. AS menuduh warga Rusia membantu Badan Intelijen terbesar Rusia, GRU, untuk meretas dan menghancurkan sistem komputer dan data Ukraina. Uni Eropa akan menandatangani perjanjian keamanan pada hari Kamis, 27 Juni 2024. Presiden Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan mendadak ke wilayah Donetsk. Untuk pertama kali, perwakilan kantor hak asasi manusia Rusia dan Ukraina mengadakan pertemuan. Serangan di Ukraina Timur menewaskan 5 warga Lituania. Selengkapnya, berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-855, dikutip dari The Guardian, tuduhan AS terhadap warga Rusia. Seorang warga Rusia didakwa bekerja sama dengan Badan Intelijen Militer Rusia, GRU, untuk meretas dan menghancurkan sistem dan data komputer Ukraina. Warga Rusia, Amin Timovich Stigal, 22 tahun, menargetkan sistem dan data pemerintahan Kiev yang tidak memiliki peran terkait militer sebelum invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Karena masih buron, Departemen Kehakiman AS pada hari Rabu menawarkan akan memberikan hadiah $10 juta untuk mendapatkan informasi tentang Amin Timovich Stigal. Penandatanganan perjanjian keamanan antara Uni Eropa dan Zelensky diperkirakan, Uni Eropa dan Zelensky akan menandatangani perjanjian keamanan pada Kamis, 27 Juni 2024. Perjanjian ini mencakup tentang pengiriman senjata, pelatihan militer dan bantuan lainnya untuk Kiev selama tahun-tahun mendatang. Selain itu, perjanjian ini mencakup kerjasama industri pertahanan dan penghapusan ranjau. Kunjungan mendadak Zelensky. Zelensky mendadak melakukan kunjungan di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Tujuan Zelensky melakukan kunjungan tersebut untuk meningkatkan moral pasukan, di tengah kemajuan pasukan Rusia yang terus berlanjut. Zelensky melakukan perjalanan bersama Brigjen Andriy Natov, komandan pasukan gabungan yang baru diangkat. Zelensky memperingatkan pejabat-pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan benar dalam kunjungan tersebut. Zelensky bersikap keras kepada para pejabat yang melalaikan tugasnya. Para pejabat yang harus berada di sini dan di daerah lain di dekat garis depan di komunitas yang sulit di mana masyarakat membutuhkan solusi segera, katanya. Ia juga mengatakan para pejabat yang lalai akan mendapatkan sanksi. Saya terkejut mengetahui bahwa beberapa pejabat terkait tidak berada di sini selama 6 bulan atau lebih. Akan ada pembicaraan serius, dan saya akan menarik kesimpulan yang tepat mengenai hal tersebut, jelasnya. 5 warga Lituania terluka saat akan mengirimkan bantuan kepada pasukan tentara. Pejabat dan anggota tim mengatakan 5 warga Lituania mengalami luka-luka ketika ada serangan di Ukraina Timur. Saat itu para pekerja sedang berada di dalam mobil. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh pasukan Rusia. Pertemuan pertama kantor hak asasi manusia Rusia dan Ukraina mengadakan pertemuan pertama kalinya selama pertukaran tawanan perang. Kedua negara masing-masing membebaskan 90 tentara yang ditangkap dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal NATO. Pemilihan Rutte sebagai Sekjen NATO ini dipilih oleh 32 negara anggota NATO. Nantinya, Rutte akan menjalani tugasnya mulai 1 Oktober. Negara-negara Uni Eropa menyetujui paket sanksi terhadap Belarus. Diplomat Uni Eropa dan Belgia mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk menghindari pembatasan terhadap Rusia. Paket ini akan memperkuat langkah-langkah kami dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, termasuk memerangi penghindaran sanksi, kata Belgia, yang menjabat sebagai Presiden Uni Eropa hingga akhir Juni, pada X.